Ya, pemirsa, berebut kursi tanpa menyakiti itulah topik Partai Bicara pada malam hari ini. Untuk membahasnya sudah hadir 6 orang narasumber. Saya perkenalkan dari sisi sebelah kanan adalah Sahrul Gunawan, caleg DPR RI Nasdem, Dapil Jabar 5. Kang Sahrul, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selanjutnya Roy Suryo, caleg DPR RI Demokrat, Dapil Jogja. Ya, selamat malam. Mas Suryo, selamat malam. Kemudian juga hadir Sony Tulung, caleg DPRD DKI Jakarta, PKPI Dapil 8. Selamat malam. Di sebelah kiri saya Permaswari Wardani, caleg DPRD DKI Jakarta PSI Dapil 7. Mbak Ima, selamat malam. Ada Tina Tun, caleg DPRD DKI Jakarta PD Perjuangan, Dapil DKI 2. Mbak Tina, selamat malam. Selamat malam, merdeka! Merdeka. Dan ada juga Mbak Livi Andriani, caleg DPR RI Nasdem, Dapil 4 Jawa Tengah. Mbak Livi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir untuk membahas topik pada malam hari ini. Dan pemirsa, kami juga mengajak partisipasi Anda. Apabila Anda ingin mengomentari topik pada malam hari ini, Anda bisa mengunduh aplikasi Metro Extend melalui App Store atau Play Store. Nah, sekarang sebelum membahas strategi kampanye, para caleg, karena sisa waktu sudah tinggal 1 bulan lagi, ini berarti strategi kampanye harus semakin jitu lagi. Saya ingin tahu terlebih dahulu bagaimana sebetulnya kondisi terkini di lapangan ketika para caleg ini dihadapkan pada situasi Pilpres dan Pileg berjalan secara berbarengan. Seperti apa kesulitannya? Saya mulai dulu dari Mbak Livi. Sejak awal masa kampanye sampai 1 bulan jelang pemilu ini, menurut Anda masyarakat ini lebih tertarik kepada Pilpres atau Pileg? Jujur ya, di dapil aku sendiri banyak yang tidak mengerti apa itu DPR RI, DPRD mungkin mereka paham apa itu DPRD, tapi DPR RI mereka nggak paham karena memang jarang sekali mereka melihat sosok DPR RI itu turun langsung ke masyarakat. Jadi pada saat kehadiran saya turun ke masyarakat, memang sangat mengena mungkin ya di hati masyarakat dapil saya. Jadi alhamdulillah sejauh ini kampanye saya dan sosialisasi saya berjalan dengan baik. Tapi ketika dihadapkan pada Pileg atau Pilpres, apakah mereka itu lebih antusias ketika membicarakan soal Pilpres? Karena kan masing-masing caleg ini juga membawa misi harus memenangkan paslon yang didukung oleh partai, ya kan? Apakah itu ada kesulitan tersendiri ketika Anda harus mengkampanyekan soal Pilpres, dan padahal sendiri juga harus mengkampanyekan diri sendiri dan partai? Satu sih memang saya sangat beruntung karena saya menyusung Partai Jokowi. Jadi memang karena dapil saya adalah Jawa Tengah, memang mayoritasnya itu kan, pemilihnya memang sangat besar itu untuk Jokowi. Jadi pada saat saya berkampanye untuk diri saya, memang kehadiran Pak Jokowi dan Pak Maruf Amin ini memang sangat membantu saya untuk saya berpolitik gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, pokoknya banyak kelancaran yang diberikan. Oke, baik. Yes. Kalau Mas Roy sebagai politisi senior, menghadapi Pileg dan Pilpres secara bersama seperti apa sih buat seorang Roy Suryo? Itulah justru partai kami, Partai Demokrat, Pak SBY menandaskan bahwa kita melakukan yang namanya double track strategy. Artinya politik 2 kaki. Ya. Mas AHY juga bahkan menyampaikan. Tapi 2 kakinya ini di mana? Satu Pileg, satu di Pilpres. Oh iya, betul. Satu kaki untuk kami menjalankan bagaimana Pileg itu. Jadi Partai Demokrat itu harus mendapat suara sebanyak-banyaknya. Ya, dan satu kaki juga kita mendukung capres yang kita dukung. Kebetulan saya sendirian kalau di sini ya. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Ya, itu justru. Nggak apa-apa, ini karena berbicara masing-masing caleg dan partai. Jadi artinya kalau tadi pertanyaan yang Mbak sampaikan Mbak Livi itu apakah kesulitan? Betul. Sekarang masyarakat dengan digabung begini, kebanyakan memang nuansanya nuansa Pilpres ya. Jadi itu jujur harus diakui. Ya, harus diakui. Jadi nuansanya Pilpres merepotkan, tapi ya insya Allah karena mungkin perbedaannya karena di Dapil Daerah Istimewa Yogyakarta itu cukup kecil ya. Ada 8 anggota DPR yang incumbent dan 8-8-nya juga turun semuanya. Mereka masih bisa melihat mana anggota DPR yang kerja atau enggak. Tapi caranya juga sebenarnya gampang ya, tidak harus kita menjual janji ya, tapi kita menyampaikan saja apa yang sudah kita lakukan selama periode kemarin. Ya, makanya saya juga nyampaikan gampang aja, nggak usah tanya visi dan misi deh. Gitu. Yang penting saya rela jungkir balik demi rakyat. Nanti kita bahas soal jungkir balik itu lebih jauh. Tapi pemirsa, saya ingin memperlihatkan kepada Anda, ini adalah gambaran situasi apa kesulitan yang dihadapi oleh para caleg ketika Pileg dan Pilpres berjalan secara bersamaan. Dan memang secara pemberitaan dari media pun terlihat sekali fokusnya ini lebih kemana. Kita lihat cuplikan berikut ini. Ini data dari Komisi Penyiaran Indonesia di DKI Jakarta, ya.
Komisi Penyiaran Indonesia Daerah, jumlah siaran Pilpres dapat mencapai 80% dari total pemberitaan politik. Ini jauh lebih besar dibandingkan jumlah pemberitaan Pileg. Dari 19 televisi lokal dan berjaringan nasional serta radio yang dipantau oleh KPI DKI Jakarta, siarannya masih dominan siaran-siaran untuk Pilpres. Oke. Nah, Mas Sony, dengan kenyataan bahwa Pilpres itu lebih banyak mendapatkan sorotan dari Pilpres, dari Pileg, apakah ini Anda jadi sulit untuk mengkampanyekan diri sendiri dan partai? Kalau buat saya pribadi, ada kesulitan itu. Khususnya saya di DPRD, Dapil 8, yang katanya kubu seberang yang kuat gitu kan. Katanya. Dan memang kenyataan, seberang sana. Dan memang kenyataannya begitu. Tetapi alhamdulillah puji Tuhan, kalau kita turun ke bawah, masyarakat akan menilai kok. Bahwa caleg yang turun ke bawah mereka akan simpati dan insya Allah mereka akan pilih caleg yang betul-betul belusukan turun ke bawah dan mendengarkan rakyat. Oke, tapi kalau di dapilnya Mas Sony memang caleg yang turun ke bawah itu tidak banyak sehingga masyarakat mudah mengingat. Saya nggak punya data itu, tapi kalau dari PKPI sendiri kita diminta memang untuk belusukan, untuk terjun ke bawah. Makanya mungkin tidak terlalu banyak juga baliho PKPI karena kita lebih bermain di media sosial dan langsung ke bawah. Oke, tetapi ini kan setiap tadi sama seperti Mbak Livi, masing-masing caleg itu dibekali atau ditugasi untuk harus mengkampanyekan paslon yang diusung oleh masing-masing partai. Nah, sebetulnya dengan Mas Sony mengkampanyekan paslon yang didukung oleh partai Mas Sony, apakah itu membawa dampak untuk calegnya sendiri? Sedikit banyak pasti ada dampaknya ketika kita berbicara bahwa di satu daerah tidak seperti Livi yang daerahnya memang pengusung 01 Pak Jokowi ya. Tentu sedikit banyak akan berpengaruh. Tapi tantangannya itu seperti apa Mas Sony? Tapi sekali lagi saya kira ketika kita bicara, ketika kita turun ke bawah, kita bicara betul-betul dari hati ke hati, kita mendengarkan aspirasi mereka, syukur-syukur mereka justru bisa berubah haluan gitu kan. Karena kuncinya adalah bagaimana kita melakukan pendekatan dan komunikasi yang baik ke masyarakat. Dan umumnya dari pengalaman saya, mereka katakanlah kurang ke 01 karena informasi yang salah. Gitu kan, informasinya yang salah. Justru itu kesempatan untuk kita memberikan informasi yang benar. Tapi apakah sulit untuk masuk ke kubu atau di konstituen yang memang sudah otaknya ini ke pasangan yang lain gitu? Depends, tergantung daerahnya. Karena ada hal-hal yang, ada daerah yang memang tidak bisa digoyang lagi. Jadi ada pendukung 01 yang udah nggak bisa digoyang lagi, sebaliknya juga ada pendukung 02. Tapi ada juga yang ngambang nih, yang ngambang yang ikut-ikutan. Karena apa? Karena temennya, keluarganya, saudaranya gitu kan. Pokoknya gue anti dia deh. Tapi ketika kita masuk, kita kegali lebih dalam lagi, ternyata substansinya masih lemah. Artinya kita masih bisa mempengaruhi mereka. Masih ada celah di situ ya? Oke. Kalau Mbak Tina Tun, apakah Anda juga mengalami fokus yang terbelah karena Pileg dan Pilpres? Dan apakah modal popularitas sebagai public figure itu dapat membantu Anda? Ya, jadi sebetulnya kalau dibilang Pilpres, Pileg berbarengan, itu memang sebetulnya ada kesulitan di edukasi dalam pada saat memilih dan lain kertasnya itu banyak banget pas masuk. Itu salah satunya. Ada 4 kertas kalau di DKI Jakarta. Kalau di beberapa tempat ada 5 kertas. Tapi sebetulnya kalau untuk saya pribadi sebagai calon legislatif DPRD Dapil 2, saya dari PDI Perjuangan, di mana partai saya mengusung Bapak Jokowi dan Ma'ruf Amin 01. Jadi itu merupakan kalau buat saya sih sebetulnya saya ambil positifnya dan itu merupakan kesempatan buat akses juga sebetulnya bahwa tidak memungkiri bahwa caleg itu bisa mengambil yang namanya elektabilitas dari capres gitu. Misalnya Pak Jokowi di tempat saya itu sangat program-programnya nyampe, terus mereka juga wah Mbak Tina dari mana nih? Dari PDI Perjuangan. Gitu ya, dari PDI Perjuangan. Mereka welcome sekali. Tapi balik lagi seperti Kak Sony tadi bilang, kalau memang ada kubu-kubu yang berseberangan, dengan kita turun, yaitu kita bisa mengedukasi. Kita bisa counter-counter hoax yang ada. Kita contohnya juga gimana sih mengedukasi, mengcounter konstituen yang sudah ditetapkan pilihan ke paslon yang berseberangan? Tapi balik lagi ini, paslon 01, 02 ada yang namanya swing voter. Itu sebetulnya yang paling mudah untuk kita pengaruhi. Tapi kalau yang memang sudah kadang-kadang bagaimana caranya kita pendekatan gitu loh. Makanya kalau jadi caleg kadang-kadang high profiling atau misalnya hanya kampanyenya di sosmed atau cuma apa tapi nggak pernah turun, itu mereka sebenarnya nggak pernah tahu gitu. Sebenarnya masyarakat tuh pengennya apa sih gitu. Dengan kita belusukan, duduk bareng, ngobrol, Bu, sebenarnya di sini masalahnya apa sih gitu. Meskipun misalnya ada kartu pintar sudah ada, kartu sehat sudah ada semua. Mungkin ada yang belum terdistribusi. Nah, itu tugas-tugas legislatif. Terus juga kita meluruskan bahwa kita bukan eksekutif gitu. Misalnya ada yang maksud saya ya itu. Jadi ini apa karena
temanya temanya ini tanpa menyakiti, makanya semuanya di sini saling mendukung ya. Itu yang saya suka banget temanya, jangan saling menyakiti. Gitu. Kadang-kadang hajar-hajaran. Tapi kenyataannya di lapangan seperti apa? Jujur-jujuran nih, antar sama caleg satu partai satu dapil saja seperti apa? Jujur sebetulnya kalau sekarang ini karena mungkin efek pilpres juga, pokoknya udah deh. Pilpresnya ya partainya PDI Perjuangan sama partai sebelah gitu kan, paslonnya Pak Jokowi sama paslon sebelah. Jadi udah di situ tuh kita pas masuk kalau misalnya udah paslon yang lain misalnya atau itu lumbung yang lain ada aja penolakan misalnya atau apa, tapi itu bagaimana dialami, cara kita komunikasi menawarkan diri kan gitu kan. Ini saya caleg nih DPRD, ini visi misi saya, bukan visi misi yang janji-janji lah, yang real aja nih di sini jalanannya kenapa masih bisa kayak begini. Baik. Gitu. Kalau Kang Sarul dulu, Kang Sarul kurang lebih sama ya, latar belakangnya juga public figure. Apakah ketika melakukan pendekatan personal kepada konstituen itu akan lebih mudah dan merasakan yang sama? Terutama ibu-ibu kalau. Terutama ibu-ibu. Jadi begini, saya awalnya percaya diri ya, karena saya punya sosial capital yang tinggi dibanding yang lain. Modal sosial, modal popularitas. Tapi ternyata memang tidak berbanding lurus antara popularitas dengan elektabilitas. Oh ya? Jadi memang saya harus berjuang, apalagi saya di dapil yang berat. Jawa Barat 5 berat sekali. Tapi saya sempat yang aduh gimana nih, gue bawa Jokowi, bawa partai gue atau gimana gitu kan. Tapi akhirnya bawa siapa? Akhirnya saya membawa diri dulu, jualan? membawa diri, terus kemudian pelan-pelan saya memberikan edukasi kepada mereka bahwa ini loh yang diusung ini adalah ulama juga. Karena kan politik identitas di Kabupaten Bogor tuh tinggi sekali. Terus kemudian setelah mereka tahu kiprah kita seperti apa, perhatian kita dan sebagainya, ternyata mereka sangat menyambut. Itu bahkan ada yang di satu desa itu dia nggak mau terima caleg lain. Awalnya begitu? Iya, awalnya memang kita penetrasi dulu lah ya. Apa namanya? Seru banget penetrasi. Tapi kalau bagi Kang Sarul, bukan itu maksud gue. Kalau bagi Kang Sarul itu yang pertama kali diandalkan memang harus diri sendiri dulu, baru pelan-pelan bisa masuk lewat celah paslon yang didukung. Sebetulnya mereka juga seneng karena mungkin public figure, tapi ada sedikit kok ada batas gitu ya. Karena ada penolakan sebetulnya, tapi mereka juga menerima sampai dengan akhirnya oke, saya punya cara lain gitu. Dan akhirnya ternyata itu oke, jalan ternyata. Caranya boleh di-share katanya. Atau itu strategi masing-masing. Kalau Mbak Imas, pemilu serentak ini membuat Anda kewalahan nggak sih? Apalagi ini baru pertama kali terjun ke panggung politik, akan seperti apa? Experience-nya selama ini seperti apa? Kalau saya dari sisi partai udah jelas ya, PSI tidak pernah abu-abu. Itu kalau udah Jokowi amin ya Jokowi amin. Jadi mau kita menghadapi medan yang sulit, kita berani aja gitu. Nah kebetulan saya juga bersinergi dengan beberapa alumni Sahabat Bulungan, For Jokowi, alumni Trisakti, For Jokowi, alumni Arsitektur, For Jokowi. Jadi karena bersinergi di lapangan dengan relawan-relawan Jokowi, jadi ya kita malah justru mereka ini justru militan ya, nyarinya daerah-daerah yang Jokowi kurang suaranya. Justru seperti itu, iya, dicari. Kita harus ke tempat-tempat yang Jokowi kurang nih gitu. Masuk ke kandang lawan begitu. Iya, oke. Tapi itu sebenarnya satu tambahan ya ketika kita jadi harusnya tuh Pilpres dan Pileg itu saling mendukung sebetulnya. Misalnya saya dari PDI Perjuangan mengusung Pak Jokowi. Berarti saya otomatis yang memilih Pak Jokowi dan memilih PDI Perjuangan bisa saya tarik tuh suaranya untuk menjadi voter saya untuk caleg DPRD. Tapi juga harus tahu diri juga dong gitu. Kalau kita udah dapat keuntungan di situ, kita juga harus cari-cari di kandang-kandang lawan dan yang swing voter untuk kita bawa juga ke paslon 01. Oke, gitu. jadi semua ceruk berusaha diambil. Baik, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan lihat masuk lebih jauh strategi kampanye kreatif seperti apa yang diusung oleh masing-masing caleg di sini. Sesaat lagi.
Kembali lagi di Partai Bicara berebut kursi tanpa menyakiti pemirsa. Sekarang kita akan masuk bagaimana sebetulnya cara kampanye kreatif yang diusung oleh masing-masing caleg. Kenapa tadi kami tampilkan grafik soal ongkos politik? Karena biasanya biaya politik itu menentukan seberapa kreativitas para caleg. Kita akan mulai dari Mbak Imas. Mbak Imas, benar gak sih ada informasi nih selama masa kampanye ini Anda baru 2 kali hadir dalam acara pertemuan warga karena tidak ada biaya, Mbak? Itu benar gak, Mbak? Saya ini profesinya arsitek. Jadi saya orang yang berprofesi. Tapi untuk terjun ke politik dengan persiapan nih untuk kampanye di tabungan ada sekian itu memang tidak ada. Oke. Jadi saya berusaha menyisihkan dari pendapatan arsitek saya dan juga uang bulanan untuk melakukan uang bulanan dari suami katanya disisihkan juga. Ya. Jadi untuk mencetak buku-buku komik yang saya bikin gitu. Oke, jadi Anda bukan cetak APK, bukan cetak baliho, tapi cetaknya buku komik? Baliho, alhamdulillah setelah komik saya mulai dilihat oleh masyarakat, itu mulai tuh berdatangan. Jadi komik ini juga kampanye kreatif membuka jalan juga. Jadi mulai berdatangan tuh sumbangan baliho, sumbangan buklet lagi dicetakin lagi. Semuanya dari situ karena ada pakai komik dulu. Ya, padahal tadi karena katanya menurut saya kampanye kreatif ini tidak hanya memudahkan saya berkomunikasi dengan warga, karena bisa menerjemahkan visi misi dalam bentuk yang lebih sederhana. Kreatif. Juga memancing banyak orang untuk urunan gitu. Jadi mau mendonasi spanduk, mau mendonasi. Katanya sampai saat ini dana kampanye yang Anda keluarkan itu hanya 16 juta, betul Mbak Imas? Pribadi. Ini buat yang lain kaget gak nih? Kalau ini 16 juta jangan-jangan di sini dengan catatan tulis atau yang beneran. Gimana Mbak Imas ya? Tertulis atau yang bagaimana nih? Itu kan yang kelihatan. Enggak, itu beneran 16 karena angka real ya? Ya, karena kan bisa dilihat di rekening saya juga ya. Saya uangnya segitu-gitu aja. Cuman ini dengan catatan ya. Dengan catatan bahwa APK yang saya produksi hanya 5.000. Oke. Ya. Sisanya adalah saya berusaha menyebarkan via sosmed dan dari berbagai komunitas yang komik tadi Anda saya ini bilang. kontennya apa, Mbak Imas? Boleh saya Kontennya bantu? banyak, kontennya edukasi. Tapi lambang PKPI. Saya kontennya edukasi politik. Jadi waktu pertama kali saya mau bikin komik itu karena saya mendapati di suatu warga ada penolakan lah karena saya tidak bawa apa-apa. Nah, saya ingin Kenapa? Karena ekspektasi warga ketika Anda datang itu Anda ekspektasinya bawa apa? Jadi kan bawa ini aja tulisan aja tentang diri. Padahal warga menginginkan ya mungkin lebih pengen ada goodie bag atau ada tambahan lain gitu. meminta uang secara langsung? Ada yang minta juga ada. Oh itu masih ada, masih banyak banget yang kayak gitu. Sering dialami juga? Masih. Nah, terus Selesaikan ya ini realnya kenyataannya kayak gitu ya. Oke. Iya. Saya berniat, saya harus kembali ke situ. Saya harus kembali ke daerah itu dan saya harus kasih tahu edukasi kenapa saya tidak melakukan money politik gitu. Tapi dengan cara yang dengan cara yang fun. Apa ya yang kira-kira tidak menyinggung mereka gitu. Nah, saya baru kepikiran komik. Oke, Gitu. akhirnya itu Dengan ya jokes. dari awal kesulitan minim biaya kampanye justru itu bisa berbuah menjadi sebuah kreativitas. Iya, kreatif. Kang Sarul seperti apa, Kang? Kalau Mbak Imas buat komik, Kang Sarul buat apa? Saya tadinya kan mau bikin single gitu ya, lagu atau apa, cuman juga nggak sempet. Akhirnya saya bikin sebuah cerita di Instagram pribadi saya, itu si Usep dan si Ujang. Jadi yang lagi nyalek si Asep. Yang kembarannya ini si Usep, dia adalah seorang selebriti. Jadi dia membantu si Asep yang sedang nyalek, itu si Asep itu Sahrul Gunawan. Aduh Tina tadi masa endorse. Kalau Mbak Imas kan dari awal buat komik, terus banyak yang simpati, akhirnya banyak itu datang sumbangan-sumbangan. Saya sudah melakukan itu, menarik simpati, kok nggak ada yang simpati juga ya. Nggak, memang pada akhirnya gini, kita harus realistis ya, bahwa memang saya dengan 40 kecamatan, lalu kemudian ya APK dan lain sebagainya. Dan ini cocok nih temanya nih. Saya pasang ada baliho, billboard gitu ya. Itu ada beberapa titik. Separohnya itu udah 1 bulan ini buka tutup dari partai yang sama nutupin. Dan saya sekarang sakit hati. Saya sekarang sudah cetak mahal-mahal. Cetak mahal ditutup lagi. Saya minta advertising kan, gue nggak mau tahu tutup lagi. Akhirnya cara Anda seperti apa? Yang menurut Anda lebih efektif pada akhirnya seperti apa? Ya saya sih terusin tiap hari, saya hampir tiap hari, saya minimal 8 titik dalam 1 hari. 1 hari 8 titik, ya, door to door di berarti? Kabupaten Bogor, karena ini aja belum selesai-selesai. Emang 40 kecamatan memang sudah saya masukin, tapi kan masih yang random ya, masih belum rata dan
saya punya keyakinan karena ini daerah saya lebih bisa masuk dari sisi bahasa dan sebagainya. Dan saya sudah punya bukti bahwa saya sudah melakukan sesuatu untuk Kabupaten Bogor di bidang pendidikan dan keagamaan juga. Oke, jadi ada modal sosialnya juga. Ada modal sosial juga. Baik. Kalau Mas Roy Suryo, sebagai politisi lama, ini yang di sini incumbent cuma Mas Roy Suryo nih. Nyalek sudah habis berapa? Ya, terus terang harus tergantung kepada daerah ya. Mungkin kalau Jakarta, kampanye kreatif yang kalian dilakukan Mbak Imas mungkin bisa. Tapi daerah yang tradisional seperti Jogja, itu saya sudah melakukan semua hal ya. Mulai dari bagaimana di sosmed ya, kita melakukan kampanye apa yang dilakukan Mas Syahrul sama. Jadi ketika kemudian kita bicara politik. Sama juga melepas apartemen untuk saya nggak punya apartemen. Balik lagi, sudah habis berapa? Ya, habisnya lumayan. Ya, habisnya lumayan ya, karena kita bisa ngitung lah. Kalau tadi data tadi untuk caleg DPR 1 sampai 2 miliar. Itu betul dan saya kira itu wajar dan menurut saya wajar begini ya. Itu realistis karena misalnya untuk mencetak APK misalnya, satu kartu nama begini saja ya. Ini kan diperlukan untuk mengajari orang bagaimana nanti ketika di TPS dia cari yang mana. Belum tentu kemudian setelah itu saya tadinya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Tadinya saya nggak mau pasang billboard lagi, Mbak. Gitu tadinya. Ya. Gitu. Kita ingin terus dan terbukti 2 tahun terakhir saya turun ke masyarakat terus dan itu yang saya lakukan. Saya upload di sosmed ya, baik di Instagram maupun di Twitter ya. Tapi ternyata pertanyaan masyarakat ini lucu, Mas Sony. Jadi banyak yang bilang, Mas Roy nggak turun lagi ya? Loh kenapa? Kok nggak ada billboard-billboardnya sih? Gitu. Nah, ketika billboard di Jogja sudah ratusan keluar ya dan orang itu sudah jenuh dengan billboard, kita harus menciptakan satu billboard yang beda gitu. Nah, makanya saya waktu itu kemudian terbalik fotonya. Billboardnya fotonya terbalik waktu itu harus dengan jungkir balik ya. Jungkir balik supaya apa? Orang melihat kita sambil tampilkan ya, Mas Roy itu. Ya, nah ini saya sempat mengira ini salah cetak atau bagaimana ini? Iya, jadi dan ini saya sampaikan billboardnya aja. Saya kampanye kreatif atau nyeleneh nih, Mas Roy? Ya, dua-duanya. Kebetulan saya dosen komunikasi, mantan dosen komunikasi dan mantan dosen isi juga ya. Jadi dan ini saya sampaikan desosialisasi. Tadi saya bawa X-banner yang kemudian saya tunjukkan di Bali dan ketika saya bawa itu dalam posisi normal tadinya, Mbak, gitu. Dalam posisi normal bahwa ketika saya balik, Pak, kualik. Enggak, memang saya adalah jungkir balik. Gitu. Tapi ternyata cara seperti itu menyita perhatian masyarakat. Menyita perhatian masyarakat dan jadi semua harus dilakukan. Jadi menurut saya terus terang saja saya justru appreciate ya apa yang dikatakan Mas Syahrul ini jujur. Ya gitu. Sudah kehilangan apartemen. Pasti sudah habis puluhan sampai dengan mungkin hampir ratusan juta karena untuk nyetak APK saja ya. Kebetulan saya dapat bantuan ya dari teman-teman yang mereka malah lihat, Mas kok belum kok gambarnya belum naik ya. Jadi justru ini benar. Tapi menurut Anda dengan cara dan mereka memberikan space untuk dikenal masih masyarakat. Efektif karena tergantung daerahnya, Mbak. Ada daerah seperti Jakarta yang mungkin APK luar ruang tidak terlalu, tapi kita harus lihat bagaimana daerahnya seperti di Jogja yang tradisional. Masuk ke masyarakat seperti yang dilakukan oleh Mbak Tina itu betul, ya. Kampanye kreatif juga harus dilakukan, dengan tradisional dilakukan dan sesuai dengan karakter. Semuanya harus dilakukan. Sedikit saja, saya harus ke Mbak Livi nanti. Mbak Livi dulu ya. Mbak Livi, kalau Mas Roy tadi dengan cara membuat baliho, fotonya terbalik. Kalau Mbak Livi, kampanye kreatif yang sudah Mbak Livi lakukan apa? Bajunya terbalik. Bajunya terbaliknya. Kalau kampanye yang aku lakukan sih saat ini masih sebatas sewajarnya aja sih. Karena ya masih standar aja sih semuanya. Kenapa Anda merasa cukup dengan standar itu? Enggak sih, bukannya aku semuanya aku pasrahin aja lillahi ta'ala. Tapi dengan setiap harinya aku memang sangat rutin untuk turun ke dapil. Satu hari berapa titik? Satu hari ya mungkin sama lah sama Aulul bisa 5 sampai 7 titik. Gitu. Dan itu bener-bener nggak cuman yang say hello lewat zret, bagi-bagi APK apa segala macem enggak. Tapi memang aku komunikasi sama ya aku lebih sistemnya lebih ke door to door. Mungkin kalau orang bilang kenapa sih lo nggak langsung kumpulin aja banyak orang di satu titik, lebih enak kan daripada door to door itu kan paling cuman ya paling 10 warga. Tapi aku yakin itu pemilih pasti buat aku. Oke. Tetapi sebentar, Mbak Livi, ketika tadi Anda melakukan kampanye door to door, memang kalau kita dengar kesannya seperti mudah, murah. Tapi apakah betul-betul seperti itu mudah dan murah? Biasanya kan kalau door to door banyak ditanyain kan soal mudah, murah, tapi patah tulang kita. Pengalamannya seperti apa? Murah. Sampai patah tulangnya. Itu benar, memang murah. Tapi pada saat saya balik ke kamar, malam-malam ya Tuhan capek banget loh ternyata. Tapi aku yakin segala perjuangan itu nggak ada yang sia-sia. Gitu. Jadi tapi memang pada saat door to door. Baik. Oke. Mas Sony,
Seperti apa kampanye kreatif ala Sony Tulung? Ada beberapa hal, ada beberapa kreativitas yang saya lakukan. Salah satunya program MC gratis. Jadi kalau buat warga yang mau nikah lagi gitu kan, ya, mau sunatan lagi, ya kan. Boleh, dan itu udah beberapa kali saya lakukan, tapi catatannya harus ke bawah banget. Jadi ada beberapa yang minta justru di gedung mewah, walaupun daerahnya memang di situ. Saya bilang jangan kalau di situ, karena saya maunya ke masyarakat yang di bawah, itu salah satunya. Jadi program-program seperti itu yang masyarakat suka, MC gratis kan. Dengan MC gratis? Iya, ya sebenarnya nggak gratis lah, karena nggak boleh gratis. Mereka bayar juga, cuman bayarnya pakai air mineral gitu kan gitu. Nah itu salah satunya, tapi memang juga kita harus ke bawah ketika bicara belusukan, ketika bicara ketemu dengan rakyat langsung, dengan masyarakat, kita bisa terjadi komunikasi intens ya kan. Salah satu cara yang tadi Mas Roy ini saya pikir sangat kreatif juga. Dan kita bisa bermacam-macam, kita coba kreativitas kita, tapi intinya adalah kita perlu turun ke bawah, door to door. Tadi saya setuju banget ketika bicara door to door, orang lebih mengenal kita. Memang agak repot karena kita harus menjawab banyak pertanyaan. Kalau kita bikin dangdutan gitu kan udah selesai, tapi itu juga belum tentu efektif. Kita buang duit, garamin laut. Bahkan dengan door to door kita bisa mengedukasi masyarakat, karena sampai sekarang tapi saya masih biaya logistik akan lebih hemat gak sih kalau door to door? Enggak juga. Tadi katanya caleg DPRD untuk provinsi itu habis sekitar 500 juta sampai 1 miliar. Enggak juga, karena misalnya door to door itu kan pertama kita juga harus mungkin lebih murah. Kan walaupun door to door juga tetap bagi-bagi ini kan. Tapi kalau ramean ya tetap. Ya kita harus siapin makanan dan lain sebagainya, Sebenarnya kalau dari sisi lebih murah mungkin iya dibandingkan bikin perhelatan yang besar ya. Tapi efektivitasnya saya pikir lebih baik juga karena kita bisa ketemu langsung. Mbak Tina seperti apa kalau Mbak Tina? Kalau sekarang sih saya lihat sebetulnya untuk para caleg-caleg muda gitu ya, terus yang memang mungkin ada keterbatasan juga, kita tuh sekarang punya sosmed sebetulnya. Itu yang bisa digalangkan banget dari Instagram, Twitter, sampai Facebook. Karena sebetulnya pemilih kayak daerah saya itu Kelapa Gading misalnya mayoritas pakai Instagram, tapi di Cilincing Koja misalnya menggunakan Facebook. Itu sebetulnya salah satu. Terus kedua bisa membuka akses kepada mereka. Kita kan bagi kartu nama sebetulnya. Di situ ada nomor telepon mereka bisa mengakses kita gitu loh. Itu salah satunya. Tapi kalau balik lagi ya seperti dananya door to door, saya juga bilang ke tim gitu. Kenapa door to door Mbak gitu? Satu, memang saya pengen lihat dapilnya seperti apa. Karena pas jalan itu saya juga bisa lihat jalanannya seperti apa. Masih becek, masih belum ada aspal, itu mungkin masih ada gitu loh. Tapi salah satunya ya murah. Karena memang kalau ngumpul itu ada tenda, ada apa, itu mungkin salah satunya, dan penjangkauannya apalagi kita masih muda ya gitu, semangatnya masih gitu. Mbak Tina ini kan juga buat APK, ada juga balihonya yang dirusak waktu itu. Betul. Itu waktu itu ketika Anda mengalami seperti itu, sempat terpancing nggak emosinya? Kok turun ke politik gini banget ya persaingannya? Ya, jadi memang pada saat itu kalau makanya kalau namanya politik itu pertama niatnya dulu sih. Kalau saya sih niatnya memang bukan yang ngejar kursinya, ngejar jabatannya, enggak, memang mau ngebantuin yang ada di dapil saya dan tetangga gitu loh, maksudnya yang di Cilincing, yang di Koja. Jadi masalah biaya atau masalah apa yang dikeluarkan, apa yang dirusak, apa ikhlas saja gitu. Jadi maksudnya pun kadang-kadang ada yang bilang, "Ntar lu kalau nggak jadi stres lo apa," gitu kan. Jadi sudah ya maksudnya banyak caleg-caleg juga di yang tahun-tahun lalu bahwa karena mengeluarkan banyak, akhirnya karena memang tujuannya harus jadi dan makanya kecewa berat. Makanya kalau jadi caleg itu tujuannya dulu gitu. Jangan berarti mikirin uang yang sudah dikeluarkan harus ikhlas. Pokoknya tapi uang sudah yang keluar berapa Mbak Tina sendiri? Kalau saya pribadi ya, makanya saya nggak ngitung berapa. Kalau kayak gitu stres, ya kan? Tapi kalau saya makanya karena memang udah ikhlas aja gitu. Dengan kita ikhlas ya kayak tadi Kak Sony, aku nyanyi gitu ya, nyanyi di dangdutan, di hajatan, bahkan di sawer gitu loh. Mbak Tina yang Anda ikhlaskan berapa? Waduh, harus tanya adik saya, soalnya dia ketua timnya. Ratusan sampai miliaran? Enggak lah, sampai segitu. Terus tapi kok nggak tapi saya sebetulnya kita harus jeda dulu. Tapi nanti untuk Mbak Imas ini kan ada fakta menunjukkan bahwa caleg yang memiliki modal yang besar itu persepsinya itu akan jadi begitu loh. Dan data juga menunjukkan untuk caleg itu harus mengeluarkan. Maksud saya fakta itu menunjukkan caleg harus mengeluarkan rata-rata uang yang dikeluarkan caleg itu besar sampai miliaran. Nah kalau untuk caleg yang bermodal kecil itu jiper gak sih ngeliat caleg lain itu modalnya besar-besaran seperti itu? Singkat karena saja. di PSI banyak. Ternyata banyak ya? Teman saya yang bernasib sama kayak saya banyak. Makanya ada yang Bro Budiman tuh kelilingan, dia kasih kopi gratis sambil nyatetin nomor telepon orang-orang. Terus ada lagi yang bikin video-video lucu. Jadi karena saya sekeliling saya di PSI itu banyak juga yang akhirnya karena kejedot
tembok sana sini, kita harus cari cara lain yang mana menurut saya ini harus dibudayakan sih. Cara-cara kreatif yang less money, yang efisien, supaya juga tidak menimbulkan memicu tindakan koruptif nantinya ketika menjabat. Boleh, nanti kita akan sambung lagi. Ini menarik, ketika di satu sisi kita mencoba untuk membudayakan supaya masyarakat ini tidak otaknya itu adalah money, tetapi di sisi lain ini masih menjadi tantangan yang terberat. Nanti kita akan bahas soal money politik dan juga serangan fajar. Sampai. Pak Pemirsa, kita akan sekarang bahas mengenai serangan fajar. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bawaslu, ada kekhawatiran khusus mengenai serangan fajar. Mas Roy sebagai politisi yang berpengalaman, sebetulnya serangan fajar itu betul terjadi dan Anda yakin itu akan terjadi lagi di 2019? Saya harus bicara dengan jujur bahwa itu terjadi, pasti terjadi, dan sayangnya ya sebagian dari masyarakat itu memang memanfaatkan kesempatan ini. Saya harus bilang terus terang. Ya, dan banyak bukan hanya masyarakat. Masyarakat sebenarnya menjadi korban juga dari para tim ses yang hanya mensukseskan dirinya sendiri. Ya, iya loh. Pak Calon nggak sukses. Yang sukses itu para tim-tim yang kalau dalam bahasa daerah disebut. Makanya namanya tim ses kan? Tim ses, ya tim dolop gitu ya. Tim dolop. Dan mereka bilang, oh ini sudah solid by name sekian ribu. Saya terus terang tidak percaya. Ya, karena apa sih masa masyarakat masih mudah dibegitukan, ya. Toh juga masyarakat tuh mohon maaf ya, banyak yang mengatakan ya udah kalau di sana terima, tapi toh nanti di bilik akhirnya mereka punya niat dengan mereka memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya pilih yang terbaik menurut mereka. Nggak usah pikir kayak gitu. Cuman repotnya juga saya yakin para caleg ini diganggu juga oleh para tim ses yang tidak jelas itu. Tapi sekali lagi, apa biasanya yang ditawarkan oleh tim ses? Apakah tim ses mereka sudah punya menyatakan ayo siapkan uang segini, iya betul, kita akan mereka sudah punya misalnya, oh kami punya 3.000 daftar suara, ini by name by address, ada KTP-nya gini ya gitu. Dan celakanya kan kadang-kadang caleg itu seperti saya di DPR dengan di DPR provinsi dan itu kan ada yang kita sistemnya tandem atau gandengan ya supaya mudah gitu ya. Nah, yang bawah-bawah kadang-kadang mereka tidak punya cara lain selain melakukan itu. Ini saya bicara fakta saja. Tapi saya ingin menghimbau dalam kesempatan ini, mohon agar Panwas dan Bawaslu itu benar-benar bekerja dengan clear ya, agar ini benar-benar bisa tangkap orang-orang itu, bukan hanya orang-orang yang mengeluarkan duit, ya bukan menerima, tapi juga mengeluarkan. Saya ingin Pileg dan Pilpres kali ini memang bisa terkurangi. Lebih hal gitu. Minimal ya? Ya, lebih minimal, insya Allah. Baik, Kang Sarul, itu menjadi kekhawatiran sendiri gak soal serangan fajar yang kita sudah capek-capek kampanye berbulan-bulan sampai sakit pinggang tadi door to door, tapi tergerus karena satu hari ada serangan fajar. Saya memang berpikir tadinya semua melakukan hal itu, gitu ya. Terus Enggak, Mas. Saya teknisnya gimana nih, gitu kan ya? Ya bukan berarti saya udah siap, tapi maksudnya kalau memang perlu itu saya harus pelajari dulu. Cuma memang banyak uncal-uncal. Usaha nipu caleg. Oke. Ya. Jadi kalau saya perhatikan, ini aja nih, ini datanya gini, tapi pendistribusiannya gimana ya? Emang bener-bener nyampe? Apakah memang nanti dia yang akan mengambil dananya nggak nyampe ke masyarakat? Saya bilang, saya selalu menyampaikan itu kepada masyarakat juga. Itu orang-orang yang ucal-ucal tadi itu bagian dari tim ses atau tiba-tiba datang aja? Berusaha yang untuk menjadi tim. Tim saya nggak banyak, cuman sedikit gitu ya, bisa dihitung. Tapi 100 orang aja. Relawan. Ya relawan yang banyak. Nah itu yang kita kan bisa milih. Akhirnya kan bisa mengerucut juga setelah beberapa bulan ini dari DCS sampai dengan sekarang ini. Jadi hanya tinggal beberapa orang dan itu yang loyal. Yang sebelum-sebelumnya yang menawarkan. Jadi yang dipikir mereka itu adalah serangan fajar. Jadi memang betapa besarnya ternyata keuntungan yang didapat dari usaha menipu caleg-caleg itu. Oke, tapi antisipasi Anda kan seperti apa itu, Kang? Antisipasinya itu adalah saya menyampaikan kepada masyarakat. Apakah memang mau seperti yang sudah-sudah, ya? Istilahnya dapat sedikit buat ke bakso doang, tapi 5 tahun kemudian nggak pernah diperhatiin daerahnya, saya bilang gitu ya. Saya bilang, Ibu tolong percaya sama saya orang Kabupaten Bogor juga, saya akan bekerja untuk masyarakat. Jadi saya selalu menyampaikan itu. Oke, Mbak Tina, selain serangan fajar, ini sebentar lagi akan ada kampanye terbuka, tanggal 24 Maret sudah mulai, dan biasanya kampanye terbuka itu juga dikhawatirkan rawan money politik, karena biasanya ada mobilisasi massa, dan massa itu biasanya datang kalau ada imbalan sesuatu. Nah, strategi untuk menangkal yang seperti itu bagaimana?
Makanya balik lagi sebetulnya sih kalau namanya money politik, serangan Fajar itu sudah denger itu ya memang hal yang klasik ya sebetulnya. Menjadi ketakutan tersendiri? Kalau dibilang takut secara pribadi ya, kalau saya sih pokoknya, makanya saya bilang balik lagi kalau jadi caleg tuh ya ikhlas, pokoknya tujuannya kalau saya sih gini, kalau tujuan kita benar, Tuhan menghendaki garis tangan kita jadi ya jadi aja. Ibaratnya sih itu aja. Dan karena pemilih pada saat dipilih kan nggak ada yang tahu dipilih siapa. Maka kadang-kadang ada tagline-nya terima tapi pilihnya yang memang betul-betul yang kalian pakai hati nurani kan seperti itu. Tapi sebetulnya balik lagi kalau ngomongin takut ya nggak ada habisnya gitu. Iya, makanya benar. kita pokoknya berjuang Kita kan aja. harus optimis, betul. Pokoknya kita berjuang aja optimis dan memang dari PDI Perjuangan sendiri memang selalu mengedukasi kader-kadernya untuk Silva. tidak bermain kotor lah ibaratnya money politik, tidak ada serangan Fajar. Pokoknya berjalan di jalan yang benar karena kalau enggak dari partai sendiri juga ada sanksinya dan sekarang ada Panwaslu, Bawaslu harusnya Ya, kita lebih hargai ketat dan lah apresiasi. Baik, oke. Saya mau menambahkan. Sedikit saja kan. Silakan Iya, sedikit. Iya, jadi gini. Tadi kan ada dari teman PSI itu katanya dananya sedikit. Sebetulnya saya juga sama. Sampai akhirnya saya Beda satu apartemen aja ya. sampai akhirnya saya harus jual apartemen itu karena ternyata jadi gini, saya belajar antara memang kepentingan dengan ikhlas. Oke. Ketika saya turun misalnya ada yang membutuhkan, Oke. perlu fasilitas iya, ini, itu fasilitas. salah Jadi satunya. akhirnya saya juga nggak ngitung. Iya. Jadi saya Baik. ya Allah ini saya benar-benar ikhlas nih. Saya nggak boleh dengan kepentingan. Kita berikan tepuk tangan dulu. Iya, jadi Oke. ada Tapi, rasa apa ya? Mbak Imas, Susah gitu. bisa ikhlas kah kalau misalnya ada serangan-serangan Fajar dari caleg-caleg, kemudian tertautnya kita-kita yang sudah Susah juga capek kita dengan ngapain. kampanye kreatif, sudah capek-capek harus tergerus suaranya. Tunggu, saya mau nanggepin Iya. sedikit ya, Mas Syahrul. Jadi kita harus mendidik masyarakat itu bukan untuk memilih juru selamat ya. Simsalabim kesusahan dapat. Kan saya punya Om Jin. Simsalabim kesusahan dapat. Enggak, kalau menurut saya Jin dan Jin ya. itu kita menjanjikan kita menjadi juru selamat gitu. Sementara bukan kan, kita mendidik masyarakat untuk memilih legislator yang handal gitu, Ya. yang bisa menerjemahkan permasalahan ke dalam undang-undang gitu. Itu yang kita terus edukasi Tapi pada ke saat itu masyarakat. spontanitas masyarakat juga susah. Jadi kita Iya. harus bantu, mumpung. Karena kan nggak setiap hari juga kita ada di situ karena sudah diatur schedule-nya Oke, oleh tim baik. ses Iya, iya. kan. Jadi buat saya sih itu bagian dari ya antara memang kepentingan dengan saya Anggap diri aja saya ibadah sendiri kali itu. gitu. Baik, Anggap Mbak aja Imas, ibadah. Mbak Livi, dan juga Mas Soni nanti akan dapat giliran lebih banyak lagi, tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa, Partai Bicara masih akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Mbak Livi, ada tantangan money politik, dan kita tahu bahwa pemilu serentak kali ini paling riuh. Pilpres dan Pileg bersamaan, kemudian hoax juga kenceng, ada lagi ujaran kebencian, kampanye hitam, dan sebagainya. Tantangannya begitu banyak. Nah, apa respon dari para caleg untuk menanggapi situasi, untuk merespon situasi yang seperti ini tuh seperti apa? Dan contoh apa yang bisa diberikan caleg kepada masyarakat? Contoh kecil aja sih ya, dari awal aku terjun menjadi caleg, banyak tuh, Mbak mendingan per satu kabupaten bayar sekian. Katakan, Sudah ditawari seperti itu? Udah, sekian. Dan aku juga sadar kemampuan uang aku juga bukan yang maha dahsyat gitu kan. Dan ya Berarti dahsyat. lebih baik dipakai buat yang lain lah ya daripada itu. Karena memang saat aku turun menjadi, memutuskan diri sebagai caleg, aku benar-benar nawaitunya adalah hanya berjuang untuk NKRI, harga mati gitu loh. Jadi bukan untuk, wah ya kalau nggak kepilih pun nggak apa-apa aku. Aku berkali-kali aku kampanye sama masyarakat, kalau nggak mau milih saya nggak apa-apa. Kan ada yang nanya, Bu, setiap belusukan ke pasar, mana amplop. Aku samperin, Ibu mau amplop. Ya, berarti Ibu ngajarin saya korupsi dong. Gimana saya bisa nebus satu orang 100.000 kali berapa, 3 kabupaten. Aku 3 kabupaten aku kasih satu kepala 100.000. Apa nggak jadi miskin? Ya kan, akhirnya aku bilang, bagaimana cara aku mengembalikan uang aku? Ya aku korupsi lah nantilah di DPR RI. Ya kan, Dan aku, apakah masyarakat bisa mengerti ketika Anda menjawabnya seperti itu? malah mereka lebih paham, oh gitu ya Bu ya, oh maaf ya Bu ya. Ada yang Iya bisa, makanya kalau misalnya nanti ada caleg lain, aku kan tidak memonopoli pasar tersebut kan, Ya, boleh oke. caleg-caleg lain datang, dan aku bilang ya pasti akan seperti itu juga jawabannya. Baik, jadi tidak membodohi masyarakat dengan memberikan uang itu ya. Mas Soni seperti apa menjawab tantangan yang banyak ini? Ada money politik, ada hoax, kampanye hitam, dan sebagainya. Saya kira kita datang dengan hati yang tulus dan ikhlas. Ada. Saya setuju dengan statement Livi tadi, kalau nggak milih kita nggak apa-apa. Tapi kita perlu mengedukasi masyarakat bahwa money politik itu nggak bagus. Oke.
Karena membuat negara ini hancur adalah money politik selama ini. Dan kita harus edukasi masyarakat betul-betul jangan yang seperti itu. Saya sering banget dapat begitu datang aja udah tanyain Wani Piro. Langsung ditanyain seperti itu. Maksudnya apa, Bu? Ya maksudnya nanti kalau misalnya saya pilih Pak Sony, saya dapat berapa gitu kan. Nggak gitu. Itu yang kita harus edukasi betul-betul dan sayangnya sedihnya adalah di bawah itu masih banyak yang seperti itu. Oke, masih tapi banyak. caleg tidak boleh capek untuk mengedukasi nggak boleh dan kita perlu mengedukasi kita dengan berikan baik. tepuk tangan. Mbak Imas, terakhir seperti apa? Bagaimana Anda merespon situasi yang seperti ini? Ya, kalau saya sih, saya udah jenuh ya dengan situasi kampanye yang selalu perang antar ini, perang Saling menjatuhkan satu sama di lain. sosial media, capek bacanya. Jadi mendingan kita daripada sibuk mencari kekurangan orang yang tidak kita sukai, kita bikin list kekurangannya Pak ini apa, kekurangannya paslon ini apa. Mendingan kita fokus, kita sama kok waktunya, buang waktunya untuk bikin sesuatu yang kreatif. Gambar, mural, apa, kegiatan lain yang bermanfaat gitu. Oke, kampanye positif. Terima kasih. Mas Roy? Ya, satu hal yang saya setuju dengan Mbak Livi tadi ya dan Mas Sony. Jadi satu hal yang harus kita edukasi ke masyarakat, tapi tidak semua masyarakat memang menerima ya. Misalnya, ini saya bicara terus terang aja. Betul. Misalnya mereka dapat 100.000 ya untuk memilih seseorang. 100.000 itu kalau dibagi 355, dibagi lagi 5 tahun, itu dihitungnya hanya 50. Iya, betul. Rp5. Iya, hanya sedikit sekali. Nah, makanya ada yang tadi Mas Syarul juga bilang, ada masyarakat yang kemudian memikir, yang penting terima aja nggak apa-apa gitu. Tapi pilih yang lain aja, oke. Dan satu lagi Mbak yang ingin saya ingatkan ya, saya tadi ingat ceritanya Mbak Tina Singkat, ya, Mas Roy? ya singkat ya. Ada satu kiat di Jogja itu, saya juga ada pengalaman supaya tidak dirusak balihonya ya. Saya juga pasang dan tiba-tiba di atas baliho saya itu ada bendera partai lain. Itu malah saya biarin aja dan ternyata banyak baliho saya yang harusnya di atas bendera Demokrat, itu ada yang di atasnya tuh benderanya PDIP, bendera Ka'bah gitu ya, PPP. Saya justru bilang, tuh saya malah didukung dari partai-partai lain. Oke, terima kasih Mas Roy. Kang Sarul, terakhir singkat. Ya kalau saya ya tetap kita dengan positive thinking saja. Masyarakat juga pada akhirnya tahu ya. Yang benar juga pasti akan terlihat benar. Kalau saya terus saja dengan bergerilya, selain ibu-ibu juga dengan yang kaum milenials. Karena memang ibu-ibu saja sasaran tim saya. Jadi saya bikin apartemen lagi bisa lepas. Jangan dong, ntar gue gak punya apa-apa. Terus kalau misalnya ke anak-anak SMA ya, saya bikin misalnya wisatakan desaku misalnya. Jadi dia bikin foto dengan, karena di Bogor itu luar biasa potensi wisatanya. Jadi memang harus mereka punya kesadaran untuk bisa memajukan kabupaten. Terima kasih Kang Sarul. Mbak Tina, terakhir. Ya, saya sih pokoknya optimis, berjuang dengan hati yang intinya kita ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Kalau bisa duduk di sana, bisa menjadi legislator yang baik, intinya itu aja. Dan makanya minta tolong dukungannya, minta tolong bantuannya seperti itu aja. Lebih ke gerakan hati, gerakan. Oke, baik. Terima kasih untuk semua narasumber yang telah membagi pengalamannya sejauh ini. Pemirsa, terlalu mahal apabila demokrasi yang 5 tahun sekali ini dinodai dengan praktik-praktik kotor dari para politisi dengan menghalalkan segala cara untuk bisa menang. Marilah kita sebagai masyarakat juga harus lebih cerdas dalam memilih dan mudah-mudahan para caleg pun bisa memberikan contoh kepada masyarakat. Mereka bisa bertarung dengan sehat tanpa saling menyakiti. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.